itu cuma orang miskin, mustahil bisa sembuhkan kakiku. Kalau kamu bisa sembuhkan aku, akan kujadikan kamu suamiku saat aku sembuh. Beri aku waktu 1 hari. Aku akan buktikan ramuan rahasia dari daerahku ini. Bayangkan, di sebuah komplek mewah yang sunyi, seorang wanita muda duduk di kursi roda sejak belasan tahun. Di belakangnya berdiri ayahnya, seorang polisi yang kelelahan menahan sakit. Tiba-tiba datang seorang lelaki miskin membawa botol berisi cairan kuning kehijauan. Lelaki itu menawarkan harapan yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun sang wanita justru menunjuk wajahnya dan berkata dengan nada tinggi, "Jika kau bisa membuat kakiku berjalan normal lagi, aku rela jadi istrimu." Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 6:50. Cahaya matahari menembus jendela besar rumah itu, memantulkan warna hangat ke lantai marmer yang mengkilap rumahnya mewah. Tapi suasananya selalu terasa kosong, sejak kaki Christina dinyatakan lumpuh bertahun-tahun lalu. Tak ada tawa pagi, tak ada langkah kaki yang berlari menuruni tangga, hanya desahan napas berat Asep yang terus berjuang menahan penyakit pernapasannya. Christina duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun tanpa lengan berwarna pink cerah. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi ke belakang, tetapi mata sendunya tidak bisa menyembunyikan rasa lelah, karena sudah terlalu lama hidup dengan harapan yang tak kunjung terwujud. Luka, kecelakaan, saat dulu menemaninya bekerja di sebuah kegiatan sosial, masih menyisakan trauma. Setiap pagi ia bangun dengan doa, tetapi selalu tidur dengan kecewa. Asep mendorong kursi roda putrinya perlahan, berusaha tersenyum meskipun dadanya terasa sesak. "Pagi ini udaranya enak, nak. Siapa tahu bisa bikin pikiranmu lebih tenang," ucapnya pelan. Christina menghela napas panjang. "Ayah, kalau dokter terbaik saja bilang aku tidak bisa sembuh, kenapa ayah masih memaksakan diri menyemangati aku terus?" Asep berhenti mendorong ia menunduk, menatap helai rambut putrinya dengan lembut. "Karena aku cuma punya kamu, Tin. Selama aku masih bisa berdiri walau susah napas, aku akan terus berusaha bikin kamu percaya kalau Allah selalu punya jalan." Christina tidak menjawab. Ia menatap taman depan rumah yang hijau dan tertata rapi. Rasanya semua itu menjadi sia-sia, karena ia tidak bisa lagi berjalan menyentuh tanah itu dengan kakinya sendiri. Tepat saat jarum jam bergerak ke angka 7, suara ketukan terdengar dari arah pagar. Suara itu terdengar tergesa, seperti orang yang takut kehilangan kesempatan. Asep menoleh. Christina juga ikut memperhatikan dengan raut bingung. Pemandangan yang muncul membuat Christina mengernyit. Seorang lelaki kurus dengan pakaian lusuh dan berdebu berdiri di depan pagar rumah komplek itu. Wajahnya dipenuhi keringat, rambutnya acak-acakan, dan tangannya memegang botol plastik bekas berisi cairan kuning kehijauan yang tampak aneh. Ia terlihat gelisah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. "Pak, permisi. Saya mau bertemu dengan putri Bapak," ucapnya. Suaranya terbata-bata namun penuh kesungguhan. Asep memperhatikan pria itu lama. "Kamu siapa?" "Nama saya Dodi, Pak. Saya datang mau membantu kaki Neng ini. Saya punya ramuan khusus, tolong izinkan saya mencoba." Christina spontan tertawa sinis. "Ramuan? Untuk kaki seperti ini? Kamu pikir aku ini bahan percobaan?" Dodi menunduk, lalu mengangkat tatapannya kembali dengan keberanian yang rapuh. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Neng. Tapi ramuan ini warisan keluarga saya. Dulu pernah menolong orang lain yang sarafnya rusak. Saya hanya ingin mencoba membantu." Christina mengangkat tangannya dan menunjuk tepat ke arah wajah Dodi. "Kamu lihat dirimu. Kamu datang ke komplek elit bawa botol aneh begitu dan bilang bisa menyembuhkan aku.
Jangankan berdiri, dokter saja sudah angkat tangan. Jangan bikin aku tambah muak. Asep sedikit terkejut mendengar nada putrinya, tetapi ia tidak menyalahkannya. Kristina sudah terlalu lama terluka oleh harapan palsu. Dodi menggenggam botol itu lebih erat. Neng, saya tidak minta bayaran. Saya hanya ingin Neng bisa berjalan. Cukup minum ini 1 kali, lalu tunggu efeknya. 3 hari biasanya sudah ada perubahan. Tidak ada perubahan pun pasti dari kamu, balas Kristina dingin. Suasana menjadi tegang. Asep memandang lelaki itu dengan rasa iba. Namun ia juga tidak bisa begitu saja mempercayai orang asing yang tiba. Tiba datang membawa botol cairan aneh. Dik, maksud kamu baik. Tapi ini rumah orang. Jangan sembarangan janji yang bisa buat anak saya berharap. Dodi menggeleng pelan. Saya tidak berani janji kalau tidak pernah berhasil, Pak. Cuma, kalau izin, biarkan saya mencoba. 1 kali saja. Dan disinilah titik ledaknya terjadi. Kristina menatapnya dengan tatapan yang sudah kehilangan kepercayaan pada dunia. Baik, kalau benar ramuanmu bisa membuat kakiku berjalan normal lagi. Ia menahan napas. Matanya menyipit marah. Aku rela jadi istrimu. Asep terkejut. Tin, jangan asal bicara. Namun Kristina tidak mundur. Ia merasa hidupnya sudah tidak ada harapan. Jadi tantangan itu semata hanya bentuk kekesalan Dodi membeku. Matanya melebar. Ia tidak menyangka kalimat itu keluar sekeras itu. Tapi setelah beberapa detik, ia hanya menunduk, suaranya lembut. Baik, Neng. Saya terima tantangannya. Tapi saya datang bukan karena ingin imbalan. Saya cuma ingin Neng bisa berdiri lagi. Kristina memalingkan wajah dengan kesal. Tidak percaya lelaki kumal ini berani menyanggupi Asep mendesah berat. Tapi akhirnya berkata, baiklah. Kalau sekali pemberian, coba saja. Tapi jangan membuat anak saya terluka lagi. Dodi mengangguk. Ia membuka botol itu perlahan. Aroma herbal menyengat keluar. Ia menuangkan sedikit ke gelas yang Asep ambilkan. Kristina tidak mau, tapi Asep memohon. Dengan raut malas dan penuh emosi, Kristina akhirnya meminum ramuan itu. Rasanya pahit dan panas, membuat tenggorokannya serasa terbakar. Dodi memberikan instruksi singkat, lalu melangkah mundur. Kalau Allah mengizinkan, Neng akan merasakan tanda pertama dalam 3 hari. Kristina menggeleng sambil tertawa getir. 3 hari? Kalau tidak ada perubahan, kamu jangan pernah muncul lagi di sini. Dodi tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena pasrah. Baik, Neng. Ia menunduk hormat kepada Asep, kemudian berjalan pergi dari pagar itu dengan langkah lelah, namun tetap tegak Asep memandangi punggung Dodi yang semakin menjauh. Ada sesuatu pada lelaki itu yang membuatnya tidak bisa berhenti memperhatikannya. Kristina hanya diam. Bibirnya terkatup rapat. Hatinya campur aduk antara marah, kecewa, dan entah kenapa sedikit merasa bersalah. Pagi itu, tidak ada yang menyadari bahwa dunia mereka baru saja berubah. Tidak ada yang tahu bahwa langkah kaki kecil yang akan menjadi sejarah justru dimulai dari pria miskin tanpa nama, tanpa tempat tinggal, dan tanpa apa-apa selain keikhlasan. Dan hari itu menjadi hari yang tidak pernah sama lagi. Sejak Dodi memberi ramuan itu, suasana rumah Asep berubah menjadi campuran antara harapan kecil yang enggan muncul dan ketakutan untuk kembali dikecewakan. Kristina duduk di ruang tamu dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Matanya kosong, tetapi jemarinya terus menggoyangkan roda kursi, seolah ingin melarikan diri dari pikirannya sendiri. Asep datang membawa segelas air hangat. Minum ini dulu, Tin, biar tenggorokanmu tidak terlalu perih. Kristina hanya mengambilnya tanpa bicara. Ia meletakkan gelas di meja, lalu memijat dadanya, mengingat betapa pahitnya ramuan dari Dodi tadi. Pahitnya bukan hanya di lidah, tapi juga di hati. Ia merasa seperti sedang mempermalukan diri sendiri, karena sempat mengikuti permintaan pria kumal itu. Asep duduk di sampingnya. Ayah cuma ingin bilang, mungkin tadi kamu terlalu keras pada dia.
Kristina melirik dengan wajah kesal. Ayah, dia datang begitu saja, bawa botol aneh, bilang bisa sembuhin kaki aku. Bukannya ayah sendiri bilang jangan percaya sama yang aneh-aneh. Asep menghela napas. Iya, tapi tatapan matanya tadi, ayah melihat sesuatu yang jujur. Kristina memalingkan wajah. Orang miskin itu cuma mau cari untung. Ya mana ada orang baik datang tanpa alasan. Ucapan itu membuat Asep menatap putrinya lebih lama. Jangan menilai orang dari bajunya, Tin. Kadang orang paling miskin justru yang paling tulus. Kristina tersentak sedikit, tetapi ia tidak membalas. Kata-kata itu menusuknya, namun ia terlalu keras hati untuk mengakuinya.